Video ini lanjutan cerita dari perjalanan si amuba dalam mencari wujudnya untuk kembali ke konsep bisnis kuliner restoran yang cemerlang dan memiliki kekuatan bersaing. Apakah Anda mengikuti kisah si amuba dari awal? Kami sudah sampai pada serial video ketiga. Silakan tonton video tersebut supaya tahu awal muasal mengapa resto Anda berubah jadi seperti ilustrasi itu. Karena di video ini, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana menentukan harga jual produk menu dan mengelola food cost untuk menjelaskan kelanjutan pembahasan slide yang ini. Jadi tonton sampai selesai supaya Anda dapat mengambil manfaat optimal untuk menyelaraskan kembali arah bisnis yang mungkin tanpa disadari sudah bergeser dari konsep cemerlang blueprint bisnis Anda. Senang bertemu Anda di channel Helm World. Saya Hendra Mardoyo, kembali menemani Anda belajar manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana, namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan bisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Apakah harga? Dalam bisnis kuliner restoran, harga adalah nilai uang atas suatu produk menu yang mesti dibayar oleh pembeli untuk dapat menikmati produk menu berikut jasa pelayanan dan fasilitas penunjang yang disediakan saat mengonsumsi produk tersebut. Itu sebabnya harga beef burger sangat bervariasi sesuai spektrum harga berbeda, tergantung kualitas produk, tingkat pelayanan dan fasilitas penunjang, lokasi tempat penjualan, prasarana, tempat makan yang disediakan, dan seterusnya. Produk kuliner restoran sungguh sangat beragam, mulai dari gerobak tepi jalan hingga kedai kopi, mulai restoran fast food hingga restoran mewah di hotel berbintang 5, walau sama-sama menjual yang namanya beef burger. Hal ini sering membuat bingung dalam menentukan harga produk menu yang tepat, seperti kasus pengusaha resto Anda yang suka menaikkan harga untuk menambah keuntungan. Karena itu, mari kita pelajari secara mendalam permasalahan ini. Agar lebih memahami apakah suatu harga dapat dikatakan baik atau buruk, tepat atau tidak, saya akan mulai dengan membahas klasifikasi harga, supaya Anda dapat memeriksa sendiri bagaimana harga tersebut dalam perspektif pembeli maupun Anda yang menjualnya. Harga beef burger ini akan menjadi premium price apabila bandrol harga tersebut tidak sebanding dengan kualitas bahan baku, presentasi penyajian atau desain kemasan, dan prasarana tempat makanan yang disediakan. Contoh, apabila burger itu menggunakan patty daging olahan atau artifisial dan dijual di boot kontainer seperti itu, maka harga tersebut bisa jadi kemahalan, sehingga orang akan menyebutnya sebagai harga premium. Sebaliknya, gourmet burger dengan patty daging sapi murni jenis Angus beef dijual di restoran berkelas dan disajikan secara mewah, maka burger itu disebut sebagai produk premium, bukan harga premium. Sehingga wajar bila harga gourmet burger tersebut menjadi mahal. Itulah permasalahan atau kekeliruan pengusaha resto Anda dalam video terdahulu. Beliau menaikkan harga sementara kualitas produk dikurangi, sehingga harga resto Anda menjadi tidak relevan dengan bisnis blueprint dan tentu saja berdampak pada kepuasan pelanggan dan berakhir dengan penurunan sales akibat pelanggan tidak datang lagi. Nanti saya akan membahasnya lebih jauh. Sekarang kita lanjut klasifikasi harga dulu. Apabila Anda dapat menciptakan kreasi burger yang unik,
sehingga customer tertarik membeli dengan harga lebih mahal, seperti kasus burger berbentuk bintang. Walau sesungguhnya bahan baku dan kualitas burger itu bukan sekelas premium, tapi laku dijual dengan harga lebih mahal dari rata-rata burger sejenis. Itulah yang disebut sebagai skimming price. Produk menu yang bisa dijual dengan skimming price adalah idaman pengusaha kuliner restoran, karena menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sementara food cost-nya masih cukup sehat dan tidak memberatkan perusahaan. Kalau mau menyebutkan rasio food cost-nya, mungkin sekitar 25% hingga 30%, atau harga jualnya 3 hingga 4 kali lipat dari biaya bahan baku. Wah, ini yang saya cari. Tentu saja, nanti Anda akan belajar cara membuat skimming price. Sekarang kita lanjut lagi dengan klasifikasi harga yang ketiga. Warna harga ini saya berikan merah karena biasa digunakan orang untuk bertarung berdarah-darah di persaingan. Mereka menjual produk dengan penetration price, bertujuan ingin mengalihkan customer pesaing untuk mau membeli produknya. Grup Wings paling senang bermain strategi penetrasi harga, karena tidak punya produk unik milik mereka sendiri. Mereka terkenal dengan strategi produk Me Too. Apa yang orang jual, mereka ikut jual. Pernah membeli mie sedap kari ayam? Anda mungkin mencoba membeli karena tergiur harga miring yang ditawarkan, padahal Anda biasa membeli Indomie kari ayam. Melakukan strategi harga penetrasi mengandung resiko apabila tidak didukung dengan keunikan produk, kualitas dan cita rasa yang baik. Seperti tadi Anda membeli mie sedap, ternyata akhirnya kembali ke Indomie juga. Tahukah Anda, di bisnis restoran pun ada loh grup restoran yang menggunakan strategi Me Too. Coba tebak merek apa? Mereka meniru konsep makanan minuman apa saja yang sedang ngetren. Kemudian mereka menawarkan dengan harga penetrasi. Emang sih ada aja segmen customer yang menjadi pelanggannya karena dimanjakan dengan harga miring tersebut. Apakah Anda tertarik menjalankan strategi harga penetrasi? Menurut saya, sebaiknya Anda menggunakan value price untuk melakukan penetrasi pasar. Apa bedanya? Penetration price menggunakan produk regular yang biasa Anda jual. Sedangkan value price menggunakan produk menu yang Anda ciptakan khusus untuk menjadi pasukan pion dalam catur persaingan bisnis. Anda membuat kreasi produk menu dengan bahan baku sederhana yang tidak tinggi food cost-nya, sehingga walau Anda jual dengan harga murah pun, Anda masih mendapat keuntungan walau tidak besar. Karena memang tujuan menawarkan produk ini adalah untuk menarik pembeli mau datang atau mau masuk ke outlet Anda, mencoba membeli produk itu dengan harapan mereka menyukainya. Dan selanjutnya, mereka berminat datang kembali membeli. Konsep ini dikenal dengan istilah loss leader. Walau tidak terlalu menguntungkan, tetapi mendatangkan kerumunan pembeli. McDonald suka membuka stand di depan outlet menjual es krim. Waktu awal konsep ini diluncurkan, hanya seharga uang logam Rp500 saja. Kemudian naik pakai uang logam 1000-an, sekarang bayar pakai uang kertas 5.000-an. Anda boleh pikirkan dan coba strategi harga yang ini. Label harga terakhir saya beli warna hitam. Dan sebaiknya Anda menghindari yang namanya dynamic price, yaitu customer berbeda diberi harga berbeda. Itulah yang sering menyebabkan kejadian viral di media sosial seperti kasus seporsi ikan laut
bisa mencapai ratusan ribu, atau harga seteko es teh manis jadi puluhan ribu. Dynamic price terkesan menggetok, walau secara teori harga itu sah-sah saja dan tidak salah. Jadi sebaiknya menggunakan strategi harga yang mana dalam berbisnis kuliner restoran? Anda boleh menggunakan pilihan strategi sesuai tujuan yang ingin Anda capai. Anda perlu memiliki premium price. Anda mesti menggunakan skimming price. Anda kadang memerlukan value price, bahkan sesekali menjalankan penetration price. Yang penting, Anda ingat bahwa price dan food cost adalah koin dua sisi dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Anda tidak bisa mengandalkan menaikkan harga tanpa mengelola food cost, atau menekan harga bahan baku dengan menukar kualitas produk. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana mengimbangi price dan food cost untuk memperoleh profitabilitas optimal. Sekarang saya ingin mengajak Anda membuka file Excel menu engineering yang Anda telah pelajari di video sebelumnya. Apakah Anda sudah mengerjakan tugas Excel menu engineering tersebut? Silakan tekan tombol pause video ini dan buka file itu di komputer atau laptop. Saya akan menunggu Anda kembali. Sudah siap? Coba periksa Excel menu engineering Anda. Produk menu apa saja yang masuk kategori star? Bagaimana Anda memberikan harga produk menu itu? Klasifikasi atau warna harga apa yang Anda berikan untuk produk menu star? Anda boleh memberikan label harga kuning atau premium price. Mengapa? Star adalah produk unggulan Anda yang berbeda dengan pesaing. Customer mesti membeli di outlet Anda untuk menikmati produk tersebut. Star layak mendapat premium price, walau dalam praktiknya Anda tidak bisa semena-mena menaikkan harga karena Anda perlu mempelajari pula harga kompetitor dan kekuatan segmen pasar Anda sendiri. Bagaimana dengan produk menu puzzle? Sesungguhnya Anda boleh berikan harga label hijau, skimming price. Sayangnya, produk menu ini masih perlu digarap dulu. Saat Anda berhasil menjual secara masif produk ini, maka keuntungan skimming price baru akan terasa lonjakannya. Anda perlu mempertahankan harga produk puzzle, tidak mesti menurunkan harga, karena permasalahannya bukan kemahalan, tetapi kurang populer, sehingga perlu diorbitkan supaya banyak terjual. Setelah produk itu semakin populer, Anda boleh mempertimbangkan menaikkan harganya. Dengan demikian, Anda bisa menikmati keuntungan yang lebih banyak lagi. Bagaimana dengan produk menu Plohorst? Penjelasan mengenai label harga biru, value price tadi, sejalan dengan pengertian menu engineering Plohorst. Tujuannya sama, yaitu untuk mendatangkan pembeli atau membuat keramaian di outlet. Tetapi, Anda perlu secara cerdas melakukan penyesuaian produk yang diperlukan, baik secara komposisi maupun bahan baku, agar food cost produk ini tidak membebani. Anda ingat, tadi saya jelaskan apa perbedaan penetration price dan value price? Jadi Anda perlu pandai mengelola food cost tanpa mengorbankan kualitas dan cita rasanya. Bagaimana dengan produk menu DOC? Apakah boleh menggunakan label harga merah penetration price untuk produk DOC? Inilah yang disebut harga berdarah-darah. Produk tidak populer, harganya pun dibanting murah. Seharusnya, dari tahap awal pengembangan produk,
hal ini sudah diperhitungkan, bukan mengorbankan produk tersebut setelah menjadi dough. Kembali ke konsep menentukan harga jual untuk mendapatkan keuntungan optimal. Berdasarkan menu engineering dan klasifikasi harga, Anda perlu fokus dengan keseimbangan 3 hal ini: mengelola popularitas produk menu, mengelola food cost, dan mengelola harga. Sekarang kita akan mempraktikkan apa yang tadi sudah kita bahas. Katakan saya memiliki 4 jenis produk dengan komposisi seperti itu. Perhatikan, produk itu cocok diberi harga label yang mana. Ayo, coba cermati ciri dan kuncinya dulu. Ya, Anda benar. Harga yang tertinggi adalah label kuning premium price, bukan? Sebaliknya, harga terendah pastinya label merah penetration price. Penjualannya juga pasti banyak. Namanya juga harga obral. Nah, tinggal 2 lagi ya gimana? Ya, Anda benar. Perhatikan, bedakan penetration price dengan value price. Food cost penetration price pasti lebih tinggi, dan penjualan value price pasti lebih sedikit. Terakhir, skimming price. Harganya di bawah premium price dan di atas value price. Sekarang coba perhatikan tingkat keuntungan yang diperoleh apabila Anda menerapkan harga seperti itu. Apakah cukup baik? Kelihatannya begitu. Tapi kenyataannya tidak. Food cost Anda melonjak hingga 48%. Loh, bukannya rata-rata food cost itu 33%? Bukan. Anda tidak bisa membagi rata seperti itu. Kalau penjualan masing-masing produk hanya 1, ya memang 33%. Tapi penjualan produk tersebut 1.650. Jadi Anda mesti perhitungkan food cost aktual produk tersebut. Dengan demikian, Anda perlu melakukan peninjauan ulang dan revisi harga jual. Karena bila Anda melakukan hal itu, maka keuntungan Anda bisa meningkat 36% dari sebelumnya 22 juta menjadi 31 juta. Loh, kok bisa begitu? Coba Anda renungi. Produk A kan masuk kategori star di menu engineering. Dengan keistimewaan dan kekuatan daya tariknya, mungkin Anda bisa menjualnya hingga Rp30.000. Sehingga penetration price produk C akan masih menarik di harga Rp20.000, bukan? Dengan demikian, beban food cost keseluruhan produk jadi berkurang, sehingga tingkat keuntungan Anda dapat menjadi lebih baik. Mudah saja, bukan? Anda bisa buat sendiri simulasi perhitungan ini dengan menggunakan Excel, agar Anda dapat melihat gambaran proforma penjualan dan keuntungan secara keseluruhan, maupun dampaknya pada saat Anda meluncurkan produk menu baru. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami? Kuncinya adalah bagaimana Anda mengelola food cost dan menentukan price dengan lebih baik. Sehingga jumlah penjualan produk dan keuntungan akan mengikuti jadi lebih baik pula. Karena pembahasan hal tersebut cukup panjang, terpaksa saya harus memecah video ini menjadi 2 episode. Pastikan Anda langsung lanjut menonton episode tersebut, karena saya akan membahas 2 pokok permasalahan penting, yaitu bagaimana Anda bisa mendapat keuntungan lebih baik tanpa mesti menaikkan harga, dan bagaimana Anda bisa menetapkan harga lebih tinggi tapi tetap menarik pembeli. Sampai bertemu di video tersebut. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini,
Silakan tonton video Harlem Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.